kekhawatiran. Sebagian besar orang tentu pernah mengalami atau mungkin sekarang ini sedang merasa khawatir. Saya pun pernah bertahun-tahun merasakan khawatir sampai saya hampir mengalami stres dan tentunya berat badan sangat menurun. Apa sih definisi khawatir itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah suatu perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jelas sekali di sini bahwa kita mengkhawatirkan hal yang belum kita ketahui apakah itu akan terjadi atau tidak. Ada beberapa alasan yang membuat orang khawatir. Ada yang khawatir karena belum mendapatkan pekerjaan. Aduh, usia saya sudah matang begini, saya belum mendapatkan pekerjaan. Bagaimana saya akan memenuhi kebutuhan saya? Bagaimana saya akan memenuhi kebutuhan dalam keluarga saya? Aduh, usia saya sudah matang, mengapa saya belum mendapatkan jodoh? Aduh, saya mengalami sakit penyakit, bisakah saya sembuh atau tidak? Aduh, saya jauh dari kampung halaman saya dan keluarga saya. Bagaimana jika di tempat ini saya mengalami kekurangan? Adakah yang bisa menolong saya? Saudara-saudara, sebenarnya hal tersebut, alasan kita khawatir tersebut adalah sesuatu hal yang tidak usah kita pikirkan karena hidup kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat kita khawatir, pernahkah kita mengingat nats Alkitab atau firman Allah yang mengingatkan kita untuk tidak khawatir? Ada satu nats Alkitab yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara, kiranya dapat saudara gunakan sebagai pegangan untuk mengusir rasa khawatir saudara. Nats Alkitab tersebut terdapat di 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jika kita mendalami ayat ini dengan penuh keyakinan, maka kita akan lepas dari rasa khawatir. Jelas sekali di situ bahwa Tuhan yang menyuruh kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Janganlah kita terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum kita ketahui pasti. Karena di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pergumulan atau masalah kita, Tuhan selalu hadir dan siap untuk menolong kita. Jangan pada saat kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, kita malah khawatir. Itu sama saja kita mengecewakan hati Tuhan yang sudah jelas-jelas berkali-kali mengingatkan kita melalui firman-Nya untuk tidak khawatir. Karena Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, dan kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi adakah alasan untuk kita khawatir? Bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penganiayaan sekalipun, tangan yang tak terlihat atau tangan Tuhan akan selalu ada untuk menolong kita. Jadi saudara-saudaraku, untuk apa kita khawatir? Khawatir hanya membuat kita membuang-buang energi saja, merusak, mengganggu ketenangan pikiran dan hati kita. Lebih baik saat kita mulai merasa khawatir, mari kita datang kepada Tuhan, memohon dan berserah, dan mintalah agar Tuhan melimpahkan sukacita dalam hati saudara. Saat saudara dilanda kekhawatiran karena berbagai masalah, datanglah kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu, semua isi hatimu, maka kamu akan merasa tenang dan lega. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesaksian saya yang sudah dilepaskan Tuhan dari rasa khawatir. 3 tahun yang lalu, saya mempunyai masalah pribadi
yang membuat saya merasa khawatir sepanjang hari. Berat badan saya sangat turun karena saya kehilangan selera makan, kurang istirahat, cemas sepanjang hari. Bahkan saat itu saya sangat jarang tertawa, padahal saya adalah orang yang sangat mudah untuk tertawa. Kemudian saya seperti digerakkan hati saya untuk membuka Alkitab dan kemudian membacanya. Saya menemukan satu ayat yang membuat saya sedikit demi sedikit lepas dari rasa khawatir. Saya menemukan firman Tuhan yang saya percaya Tuhanlah yang menggerakkan saya untuk membaca firman-Nya itu agar rasa khawatir saya bisa sembuh. Dan Tuhan ingin mengingatkan saya bahwa penyertaan dan pemeliharaan serta cinta kasih-Nya selalu menjadi bagian dalam hidup saya dan juga dalam hidup saudara. Nats itu terdapat di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Iya, pembacaan kita hari ini. Kemudian pada hari Minggu tiba, saya ke gereja. Dan pada saat itu saya mendengarkan firman Tuhan yang benar-benar mengubah saya. Saya sangat mengingat yang hamba Tuhan katakan bahwa pada saat kita khawatir, kita sama saja menghina Tuhan. Karena saat kita khawatir, kita sama saja tidak percaya kepada kekuasaan dan janji Tuhan. Pada saat itu, saya benar-benar merasa bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup saya. Hingga saat ini, jika rasa khawatir akan menghampiri pikiran dan hati saya langsung mengingat Tuhan dan berkata bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi pembelajaran bagi hidup saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Tuhan mencintai kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sedikit pun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.